everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Today we are going to talk about one of the most important part when we are talking about grammar. Kita akan kembali membicarakan sesuatu yang sangat penting, yang tidak kalah penting dengan bagian-bagian yang lain dalam berbicara masalah grammar. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah mengenai noun. Noun. Di bahasa Sunda kita tahu ada kata noun, but in English kita tahu ada kata noun atau dalam terjemahannya adalah kata benda. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa itu kata benda, terutama kata benda bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang plural dan ada yang singular. Ada kata benda yang tunggal dan ada kata benda yang jamak, ya. Bagaimanakah ciri-ciri kata benda yang jamak? Bagaimanakah ciri-ciri kata benda yang tunggal? Atau apakah ada syarat lain ketika kita akan merubah dari yang singular ke yang plural? Atau apakah kita cukup dengan hanya menambahkan es saja? Bisa. Atau dengan menambahkan s saja, contoh book. Lalu kita tambahkan s menjadi books. I have a book. I have a lot of books. Cukup ditambah dengan s. Ataukah perlu perubahan bentuk? Semisal kita tahu ada tikus. Tikus kita tahu disebut dengan mouse. I saw a mouse. I saw a lot of mouses. Atau I saw a lot of mice. Nah, kita akan berbicara mengenai singular dan plural dari kata benda tadi melalui tayangan dari PowerPoint yang akan saya tampilkan berikut ini. Ya, kita akan coba tayangkan. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kita akan berbicara mengenai singular and plural noun, ya. Singular and plural noun. Kata benda yang tunggal dan yang jamak. Sebetulnya kata benda itu ada kata benda yang countable and uncountable noun. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contoh countable misalnya bisa dihitung, tadi seperti saya contohkan adalah buku. Sementara kenapa buku bisa dihitung? Karena buku ada satuan-satuannya, ya. Contoh this is a book, for example. A book, karena bisa dihitung. Ada satu nih, saya punya satu. Sementara ada beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung secara satuan. Misalnya water. Sebelum ke sana, apa sih yang disebut dengan kata benda? Kata benda adalah sesuatu yang ada wujudnya tentu saja. Contoh human, atau person, atau people, atau apalagi, ya. Pokoknya yang sudah ada wujudnya, ada bentuknya, maka kita akan sebut sebagai kata benda atau noun. Sementara ada yang tidak bisa dihitung secara satuan. Contoh water. Water itu kita bisa sentuh, kita bisa raba, dan kita bisa rasakan. Tetapi dia tidak bisa dihitung secara satuan. Maka dia akan kita sebut sebagai uncountable noun. Jadi saya ulangi, ya, ada countable, ada uncountable. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Tapi yang kita akan bahas hari ini, yang akan kita fokuskan hari ini adalah we are going to talk about countable noun, which divide into two parts, singular and plural. Bagaimana membentuk kata singular and plural. Actually, this is the basic grammar. I do believe that a lot of people outside sudah tahu dan sudah paham itu mah gampang banget dan lain sebagainya. Okay, never mind. Tidak apa-apa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. But if you think that my explanation is a little bit need corrections, don't be hesitate to give a comments below. Okay, di bawah nanti dikasih komentar, ya. Kita bahas yang pertama, singular and plural noun. Okay. Plural nouns. A plural form
of a noun names more than one. It usually ends with s or es. Ya, betul sekali. Biasanya ditambahnya cuman dengan s atau is saja. Ya, ada yang ditambah cukup dengan s, ada yang ditambah perlu dengan es untuk membuat kata benda yang asalnya singular, kata benda yang bentuknya single atau satu menjadi lebih dari satu. Kita akan rubah dengan tambah s atau is. Nah, coba kita akan berlatih terlebih dahulu. Write P plural means if the noun below is plural. Write S if the noun below is singular. I'm going to give you 30 seconds. It's very easy actually. Tinggal tambahkan P atau S saja. Gampang kan? P, S, P, S, P, S, P, S, P, S. Coba. Sudah. Kita coba lihat ya jawabannya. Mudah-mudahan Anda semua juga jawabannya betul ya. Number one, houses, plural. Why? Karena ada es-nya tadi. Singularnya adalah house without s. Baby, dia juga, baby adalah singular karena dia tidak tambahan s atau es-nya. Church, dia, Pak, itu kan tidak ada es dan es-nya, nanti kita bahas ya. Tables, ada tambahan es, maka dia menjadi plural. Books, ada s-nya. Bus, tidak ada es-nya, maka dia menjadi singular. Selanjutnya, here is the rules when we are going to make the singular into plural by using an additional s, ya. Kalau seandainya akhirnya kata benda tersebut berakhiran s, add es. Add es. Bisa kelihatan nggak ya ini mouse-nya? Add es. Tambahkan es. Kalau seandainya kata bendanya berakhiran s seperti ini. Bus, maka menjadi basis. Basis. Lalu juga yang berakhiran x, maka kita akan tambahkan es. Tax menjadi tax menjadi taxes. Atau akhirannya ch menjadi benches, bench, asalnya bench ya, maka menjadi benches. Atau juga akhirannya sh, dish, dish. Kalau dalam Al-Quran atau ngaji Iqra kita belajar dulu sa, fa, sha. Ini sh itu kita akan baca seperti shin besar, dishes ya, dishes. Itu ditambah dengan s. Add ies atau tambahkan es to make nouns plural that end with a consonant n, a, and y yang berakhiran huruf konsonan atau juga a dan y. Lady maka menjadi ladies untuk pluralnya ya, ditambah ditambah yes ya, ditambah yes. Ditambah yes. Ladies. Fry, fry karena hurufnya konsonan atau y, maka dia ditambah menjadi fries, ditambah es menjadi fries. Lanjutkan. Some nouns that end in f or fe change to vas when made plural. Calf, calves. Ini ditambah dengan, ini gambar apa ya? Ini gambar anak sapi kayaknya. Calves, jadi bukan cow ya. Ternyata anak sapi itu disebut cow, little cow, baby cow. No, ternyata tidak disebut dengan baby cow, disebutnya dengan calves. Atau knife, dia berubah menjadi ves, knives untuk pluralnya. Ya, nanti bisa direview, dibulak-balik videonya ya oleh Anda. Some nouns that end in o change to as when made plural. Some change to s. Kangaroo jadi kangaroos. Kangaroo jadi kangaroos. Potato jadi potatoes. Potatoes, potatoes. Monyongnya segimana? Terserah lah. Potatoes ya. Yang penting pas saja buat Anda semua. Lanjut. Some nouns do not change at all when made plural, tapi ada beberapa kata benda katanya
yang tidak berubah menjadi ditambah es, tambah s atau es, tapi dia sudah menjadi plural. Seperti contohnya adalah sheep. I have one sheep. I have many sheep. Tidak tambah s lagi. Sheep. Up. I have deer. I have too many. I have lot of deer. Sudah cukup. Ya, tidak ditambah. Tapi some nouns become a new word when made plural. Tapi ada beberapa kata benda yang berubah menjadi apa ya, kata baru, bentukan kata baru. Jadi tidak ditambah es, tidak ditambah s, tidak ditambah ais, tidak ditambah ves, tapi dia ketika berubah menjadi plural atau lebih dari satu, dia akan berubah bentuk menjadi kata yang lain. Contoh man menjadi men, man menjadi man, goose menjadi geese ya. Ini angsanya lucu ya pakai topi. Next, can you make this noun plural? Nah, sekarang kita berlatih ya. Bagaimana dengan tadi kan sudah dikasih tahu rumus-rumusnya, bagaimana ya kalau seandainya berubah dari half menjadi singular, pluralnya bagaimana coba? 30 detik deh. Ayo. Sudah? Belum? Mudah-mudahan sudah. Kita akan coba cek. Betul atau enggak jawabannya? Mudah-mudahan betul ya. Kalau salah, don't worry. Bisa putar lagi. Namanya juga bukan ujian, bukan tes. It's only an exercise. Don't worry.